Kursi ergonomis, murah, enak. Emang ada? Ya, ini adalah Lexus NC4. Kali ini aku bakal unboxing dan juga share pengalaman aku sebagai orang yang bisa seharian di depan komputer. Langsung saja kita ke unboxingnya. Oke, karena agak sulit kita pakai gunting aja teman-teman. Kita buka, mungkin kita lindungi ininya. Oke, jadi fun fact unik dari kursi ini yaitu dia bisa disetting guys, mau kelebarannya mau seberapa. Cuman karena bagian bantalannya udah lebar banget, jadi makanya aku ambil yang paling sempit ya. Tapi ini kalian kalau misalnya emang butuh lebar ini bisa nih, kalian mentokin ke kanan, pokoknya aku mentokin ke kiri. Lanjut pasang yang untuk handrest yang bagian kirinya. Untuk yang hidroliknya udah ya, ada kepasang. Oke, setelah kita pasang bagian tangannya sama hidroliknya udah kelar, sekarang kita pasang bagian belakangnya ke sini. Oke, dan yap, akhirnya untuk bagian kursinya ini udah jadi, tinggal kita masukin ke dalam situ. Habis itu kita kasih armrest dan harusnya jadi. Oke, short story. Jadi sebelumnya aku pakai kursi abu-abu yang ini. Kursi ini aku beli di harga 200 sampai 300 ribuan. Dan ternyata nggak nyaman. Maka dari itu, untuk keberlangsungan punggung yang baik ke depannya, akhirnya aku ganti ke kursi yang ini. Ya, kursi ini aku beli di harga 850 ribuan. Yap, bener, kalian nggak salah dengar. Dengan harga 800 ribuan, kalian udah dapat kursi senyaman ini. Dimana tahun lalu, kursi ini tuh masih di harga 950 ribuan. Hampir mendekati 1 juta, tapi masih di bawah 1 juta. Dan sekarang harganya bisa lebih murah dibanding tahun lalu. Untuk pembelian kursi ini aku beli di tahun 2026 ya teman-teman. Kalau kalian tertarik untuk beli kursi ini, link pembeliannya aku cantumin di deskripsi ya. Oke, sebenarnya kursi ini aku ganti karena nggak semata-mata cuman karena kursi abu-abu ini tuh kursi yang lebih murah dan ya mau upgrade aja, enggak. Tapi karena emang kursi yang abu-abunya ini tuh udah cacat dari awal beli, mana springnya itu tuh miring. Kalau ditanya kenapa milih kursi ini ketimbang merek lain di range harga yang mirip, ya entah kenapa dari awal udah suka sama kursi ini yang terbilang lebih worth it di harga segini dan seharusnya bisa awet untuk dipakai jangka panjang. Oke, untuk part-part yang didapat dalam pembelian barang ini, yang pertama yaitu ada armrest kanan dan kiri, dimana armrestnya ini masih 1D, cuma bisa dinaikin atas dan bawah. Dan btw naiknya tuh bisa naik banget, nice lah buat Lexus. Terus di sini ada bantalan yang cukup lebar, cocok banget buat kalian yang suka naikin kaki di atas kursi kayak gini. Terus untuk bagian rangkanya di sini udah oke banget karena berbentuk dan memiliki shape seperti tulang asli manusia. Tetapi untuk lumbar supportnya di sini masih pakai plastik biasa. Terus untuk kakinya ini berbentuk 5 star dengan caster wheelnya yang sebenarnya cukup berisik tapi udah oke banget. Sama ada satu buku panduan yang kalian bisa lihat kayak gini. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian lihat untuk buku panduannya di sini sangat-sangat tidak informatif. Cuman ada tulisan ABCD sama bagian-bagiannya, terus bautnya, dan gini doang. Sangat-sangat tidak informatif. Oke, untuk proses perakitannya sebenarnya nggak begitu susah kalau kalian paham cara ngerakitnya tanpa panduan manualnya, karena buku manual ini tuh kurang informatif teman-teman. Dan yang cukup tricky yaitu pada pemilihan baut. Tapi untungnya bautnya ini tuh udah dibedakan menjadi 3 warna ya. Jadi ada warna silver, hitam, dan juga gold, yang dimana masing-masingnya itu punya fungsi yang berbeda-beda. Dan untuk armrestnya sendiri ya seperti aku udah bilang tadi, ini wandian teman-teman, dimana cuma bisa dinaik turunin, dan dimana tuh harus mencet tombol yang ada di sticknya, jadi bukan di armpadnya. Ya, jadi untuk bahan armpadnya sendiri ini tidak keras ya, kalian bisa lihat ini sudah lembut. Dan karena armrest ya nggak bisa dimaju mundurin alias cuman wandi, jadi akan sangat berpotensi untuk mentok di meja kalian. Dan cara aku ngakalinnya biar nggak mentok di meja yaitu dengan cara meninggikan armrestnya
sampai di atas meja. Atau kalian bisa akalin dengan kalian tarik keyboard atau mouse kalian supaya lebih dekat ke kalian untuk bisa tetap bersandar. Untuk kemiringan sandarannya itu bisa mungkin sekitar 40 derajat, tapi sayangnya kemiringannya ini tuh nggak bisa di lock. Ya, untuk bahannya sendiri yaitu dia sudah menggunakan mesh, jadi ketika didudukin dia tidak akan panas. Terus untuk lebar bantalan seperti tadi aku bilang, ini tuh cukup lebar karena ya aku sendiri suka naikin kaki di atas, teman-teman suka bersila di atas, jadi ini udah oke banget. Timbang kursi aku yang sebelumnya yang dimana bantalannya itu tipis dan nggak selebar bantalan yang sekarang. Jadi ketika kakinya dinaikin tuh rasanya tuh kayak goyang dan ringkih banget deh. Untuk kaki caster wheelnya juga ringan banget buat digeser-geser, tapi ya itu kelemahannya emang dia cukup berisik ya untuk di geser-geser. Untuk bagian headrestnya ini udah 2D teman-teman, dimana dia bisa dinaik turunin dan juga bisa di putar-putar ya bagian sini. Ya kesimpulan dari aku buat kalian yang ada kursi nyaman, murah, dan worth it, ini kursi bisa jadi pertimbangan kalian buat dibeli. Dengan harga di bawah 1 juta udah dapat spek kayak gini, ini cukup bisa dipertimbangkan teman-teman. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka bisa like video ini dan subscribe. Thank you, bye bye.